Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jinan, wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin, karena tentunya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin masih mengizinkan kita semua untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan bertolabul ilm, yang mana ini merupakan salah satu wasilah daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Rabbul Alamin akan curahkan kepada kita semua. Bahkan kebaikan-kebaikan bukan hanya sekedar yang kita dapatkan di dunia, bahkan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu fihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin kebaikan, baik kebaikan terkait dengan perkara dunia kita, terlebih-lebih perkara terkait dengan akhirat kita semua. Man yuridillahu fihi khairan yufaqihu fid din. Allah Rabbul Alamin akan fahamkan kita terhadap agama kita, agama yang kita anut, yang agama satu-satunya yang Allah Rabbul Alamin turunkan dan diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh sebab itu wasilah-wasilah bagi kita semua untuk mempelajari agama kita merupakan sarana terbaik bagi kita semua untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah biidznillah kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting yang perlu sama-sama kita perhatikan, yaitu membicarakan terkait dengan sosok manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita semua di muka bumi ini, yaitu terkait dengan orang tua. Terkait dengan orang tua, yang mana mereka adalah sosok manusia yang paling berjasa. Oleh sebab itu di dalam agama kita sangat diperhatikan kedudukan kedua orang tua kita, yang harus sama-sama kita perhatikan. Bahkan Allah Rabbul Alamin berwasiat terkait bagaimana seharusnya kita berinteraksi kepada kedua orang tua kita, yaitu Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Allah Rabbul Alamin, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berwasiat kepada kita, yang pertama wasiatnya adalah jangan sampai ketika kita hidup di dunia ini beribadah kecuali hanya kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ini wasiat yang pertama. Kenapa? Karena ini sabilun najah wal falah, sebab-sebab kebahagiaan, keberuntungan kita di dunia dan di akhirat adalah terkait dengan masalah ini, masalah tauhid. Oleh sebab itu ini perkara yang pertama kita harus ketahui dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dunia ini adalah terkait dengan hak-hak Allah
yang harus kita tunaikan ketika kita hidup di dunia ini. Karena Allah adalah Rabb yang menciptakan kita. Kemudian wabil walidaini ihsana. Kemudian Allah Rabbul Alamin berpesan setelah kita disuruh untuk mentauhidkan Allah Rabbul Alamin dan kita dilarang untuk mensekutukannya. Wasiat yang selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana. Allah Rabbul Alamin mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Imma yablughanna 'indakal kibar. Apabila engkau mendapati kedua orang tuamu dalam usia yang telah tua, kibar, au salah satunya atau keduanya telah usia lanjut atau telah tua, fala taqul lahumā uffin. Janganlah sekali-kali kalian mengucapkan kata-kata ah. Jangan sampai keluar dari lisan kita mengatakan kepada kedua orang tua kita atau salah satunya dengan kalimat ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Fala taqul lahumā uff. Kita dilarang ketika berinteraksi kepada kedua orang tua kita atau salah satunya berkata ah, yaitu nada menunjukkan bahwasannya ketidaksenangan apabila orang tua kita menyuruh kita atau orang tua kita berkata-kata kepada kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita ah, apalagi lebih daripada itu. Fala tanharhuma, jangan sampai kalian membentak keduanya. Faqul lahuma qaulan karima. Sebaliknya, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang terbaik. Wahfid lahuma janha minadh-dhul. Kemudian kita disuruh untuk wahfid lahuma, untuk merendahkan suara kita, minar rahmah. Itu menunjukkan kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berpesan kepada kita untuk supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dalam surah yang lain, yaitu dalam surah Al-Ankabut dan juga dalam surah-surah yang lain. Banyak sekali yang menunjukkan terkait dengan perintah kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kebalikannya, kita dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Durhaka kepada kedua orang tua kita atau salah satunya, baik itu dengan ucapan, apalagi dengan tingkah laku dan perbuatan. Yang ini perlu sama-sama kita perhatikan. Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari berwasiat kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbair kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Ketika mendengar hal ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sosok manusia yang paling semangat untuk mengetahui kebaikan, supaya untuk bisa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tersebut, dan juga ingin mengetahui berbagai macam keburukan supaya bisa berhati-hati dan meninggalkannya. Ketika mendengar hal itu, mereka menjawab, qulna bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui dosa apa yang paling besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar yang pertama adalah mensekutukan Allah. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa durhaka kepada orang tua digandengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah larangan kita untuk mensekutukan Allah, menunjukkan bahwasanya dosa ini dosa besar yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Uququl walidain,
durhaka kepada kedua orang tua kita. Ahibati fillah, ihwani wa ahwatil kiram, jama'a rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah wa la yanzuruna Allahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok yang tidak akan masuk surga. Ada 3 kelompok atau 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Wala yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Bahkan tidak dilihat oleh Allah Rabbul Alamin pada yaumul qiyamah. Bayangkan, tidak akan masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Ini tentunya musibah fauqa musibah, bencana di atas bencana, kesengsaraan di atas kesengsaraan. Siapa itu? Yaitu al-aqu liwalidayhi, yaitu golongan yang pertama atau kelompok yang pertama adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atu al-mutarajjilah. Kelompok yang kedua yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki atau kebalikannya. Kemudian yang kelompok yang ketiga wad-dayuth, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai karakter dayuth. Apa itu dayuth? Yang tidak mempunyai rasa cemburu atau yang tidak mempunyai rasa marah ketika melihat keluarganya, istrinya atau anak-anaknya melakukan berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Itu dayuth. Itu 3 kelompok yang tidak akan masuk surga dan bahkan tidak dilihat oleh Allah Rabbul Alamin pada yaumul qiyamah nanti. Yaitu yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua, terlebih-lebih kepada ibu. Yang mana ibunda kita, ya, wahnan ala wahnin, susah dan tambah susah berat ketika sedang mengandung kita. Bayangkan ibu kita. Banyak perempuan yang ketika mengandung tidak bisa makan sebagaimana ketika belum mengandung. Bahkan susah untuk tidur. Kemudian taruhannya nyawa ketika melahirkan kita. Kemudian bukan hanya itu, terkadang rela bergadang untuk supaya kita semua bisa lelap dalam pangkuannya. Oleh sebab itu kita harus perhatikan terkait dengan jasa-jasanya. Bahkan ibunda kita bukan hanya sekedar ketika hamil bersusah payah, bahkan melahirkan taruhan nyawa, bahkan kemudian setelah itu menyusui kita sampai menyapih kita, yang semua itu kurang lebih 30 bulan. Wahnan ala wahni wa fisaluhu salasuna syahra. Itu ibunda kita. Begitu pula dengan ayah kita, yang mereka adalah sosok ayah-ayah kita itu, sosok manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang mereka lelah, rela kepanasan, kehujanan, bahkan terkadang meninggalkan berbagai macam kesenangannya untuk supaya bisa membuat anak-anaknya menjadi sosok-sosok manusia yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Rela tidak makan bapak kita untuk supaya anak-anaknya bisa makan. Rela kehujanan atau kepanasan bahkan untuk supaya kita, anak-anaknya, bisa memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan sosok manusia yang pertama siap untuk mendapatkan berbagai macam keburukan asalkan anak-anaknya mendapatkan apa yang seharusnya layak didapatkan oleh anak-anaknya. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan sekali lagi kedua orang tua kita, dan jangan sampai kita uququl walidain, durhaka kepada orang tua.